Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Pejuang Sembuh Good dan Seti. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya yakin semakin baik, semakin sehat, dan sudah tidak ada lagi kendala yang dirasakan oleh teman-teman. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini di puasa kedua ya bulan suci Ramadan? Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakannya full sampai buka bagi yang melaksanakan ya. Dan mudah-mudahan puasanya tidak ada halangan, tidak dibarengi dengan sensasi. Biasanya sensasi itu muncul setelah berbuka puasa ya, dan macam-macam sensasinya ya, beda-beda. Ya ada yang sesak, ada yang keliangan, ada yang mata blur dan sebagainya. Itu memang efek dari kita penderita GERD gitu kan, dan anxiety, apalagi ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Ada ya penyakit penyerta juga gitu kan, seperti ya kalau saya kan tahu sendirilah, itu ada sesuatu hal di dalam diri saya gitu. Nah teman-teman ya, kali ini saya bikin video lagi ya, karena memang nuansanya agak sedikit lenggang, terus juga nggak ada nggak ada terlalu kegiatannya, maklum lah awal-awal nggak terlalu sibuk. Nah nanti kesana-kesana sibuk lagi. Nah teman-teman ya, kali ini sedikit saya ingin bercerita mengenai kendala yang dirasakan oleh saya ketika saya dulu mau menyembuhkan GERD saya dan anxiety saya gitu kan. Kalau GERD mungkin ya sedikit-sedikit lah sudah mulai dirubah gitu kan. Anxiety juga udah mulai dirubah. Cuma memang kendala dulu ketika parah-parahnya saya itu ada teman-teman ya. Kendala saya waktu saya menyembuhkan anxiety dan GERD itu ya. Jadi banyak orang yang bertanya ya kepada saya, "Bang," katanya, "dulu Abang nemuin kendala enggak pada saat penyembuhan GERD dan anxiety?" Wah, kalau misalkan ditanya itu pasti ya, jelas sekali ada kendala-kendala yang dirasakan oleh saya tatkala saya mengalami anxiety ini. Ya, apa saja teman-teman ya? Yang pertama kendala saya waktu itu adalah kurang yakin saya gitu kan, kurang yakin dengan dokter, kurang yakin dengan obat gitu. Itu kendala saya. Karena ketika saya mengalami anxiety dan GERD itu, setiap dokter itu pasti saya bikin bikin ini sendiri gitu, sugesti sendiri bahwa ya dokter juga manusia gitu. Obat juga saya nggak terlalu yakin dengan obat itu gitu kan. Ketika saya bahkan kalau misalkan minum obat saya bertanya-tanya, nanti kalau misalkan minum obat ini itu saya nanti bagaimana gitu, rasanya bagaimana. Kayaknya lebih ke sana ya, seperti itu. Nah, jadi saya itu kurang yakin aja dengan obat, dengan dokter atau dengan orang lain yang menceritakan kepada saya gitu kan. Contoh orang lain, kamu tuh harus begini gitu kan, kamu tuh harus kuat lah. Tetap ya, yang namanya kita penderita anxiety itu nggak gampang gitu kan. Jadi kita itu sangat sulit untuk meyakinkan ataupun diyakini oleh orang lain. Nah, yang kedua teman-teman, kendala saya waktu itu ya mungkin langsung mengalami ketakutan yang berlebih gitu kan, sehingga menyebabkan berbagai sensasi itu muncul pada diri saya. Seharusnya teman-teman waktu itu ketika kita parah-parahnya, jadi ketakutan itu jangan kita perbuat oleh sendiri gitu kan, ataupun jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu kan. Kalau misalkan kita ketakutannya itu sebenarnya mas disederhanakan, mungkin kita nggak terlalu sampai seperti ini, ataupun dengan detik ini mungkin kita masih biasa-biasa aja gitu. Karena orang yang punya GERD itu yang GERD aja gitu kan, tanpa ada anxiety, mereka ketakutannya biasa aja gitu. Ada teman saya juga gitu kan punya GERD, pantangan makanannya banyak dia itu gitu kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tetapi tetap aja dia gitu kan makan pantangan ini, makan pantangan itu, nggak ada sama sekali ketakutan untuk makan ini makan itu. Kalau kita itu enggak gitu kan, kita ketakutan ke berbagai hal gitu kan, yang akhirnya ya kita ketakutan sendiri gitu kan. Karena ya mungkin kita sering entahlah, saya juga belum bisa menjelaskan sampai dengan demikian, tetapi setelah saya mungkin ada kebaikan menuju kesembuhan ya sudah bisa melihat bedanya dulu saya dengan sekarang gitu. Nah kemudian teman-teman, yang ketiganya, dulu itu kita terlalu percaya ataupun sering membuka halaman Google atau yang lainnya yang menyebabkan kita berselancar dengan bergoogle ya itu ya, kita
menjadi orang yang sering mencocokkan diri kita dengan penyakit-penyakit yang ada, ataupun mencocokkan diri kita dengan orang lain, yang menyebabkan ya kita itu selalu apapun yang dirasakan oleh kita itu selalu membuka Google gitu kan. Contoh kecil, tatkala kita merasakan sakit di leher seperti ini, kita Google kenapa leher kita sakit. Nanti kita jawabannya macam-macam. Kemudian kita sakit kepala, kita Google, nanti jawabannya macam-macam. Kita sakit pinggang, nanti jawabannya macam-macam. Ya saya juga teman-teman ya, dulu ngerasain ketika saya masih mengalami anxiety, saya itu sering banget buka Google ya, mencari ciri-ciri penyakit, mencari lain sebagainya dan sebagainya. Ternyata memang itu salah ya, salah besar. Jadi suatu kendala buat kita ya seperti itu. Ya, kemudian ya, dulu kita mungkin teman-teman ya kurang berusaha gigih untuk menyembuhkan ini. Jadi tatkala kita berobat, tatkala kita sudah berjuang, ada kalanya kita lemah gitu kan, dan mungkin agak sedikit menyerah. Jadi ya harusnya kita tetap berusaha gitu kan, semaksimal mungkin agar kita ya dibebaskan ataupun bisa terlepas dari anxiety gitu kan ya. Ya sama saya juga teman-teman seperti itu ya, kadang saya juga suka ngeluh gitu kan waktu dulu. Kalau sekarang ngeluhnya udahlah, ngeluh biasa aja, anggap aja saya orang sehat gitu, anggap aja saya orang normal. Karena ya walaupun dikeluhkan juga, yang penting intinya gini, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita sudah bisa makan enak, tidur nyenyak. Adapun sensasi lah bodo amat itu mah, ya bodo amatin aja. Kayak sekarang ya, kemarin saya sakit pinggang udah oke, sekarang sakit lagi gitu kan, nggak tahu nih ya sakit lagi. Kalau begini aja ngerungku sholat tadi, habis sholat Jumat ya lumayan sakit gitu kan, apalagi sholat taraweh kan agak lama jadi naik turun ya sakit ya. Itu mungkin sudah takdirnya sakit pinggang saya itu ya, selalu ada di diri saya ya, nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa main bola, saya bisa olahraga, saya bisa senam, saya bisa aktivitas, jalan-jalan. Yang penting seperti itu aja udah bersyukur saya. Oke, itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.